Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kelas Excel ya. Untuk kali ini, untuk part selanjutnya dari setelah part 6, part 7 ya saya lupa ya. Yang pokoknya yang terakhir itu adalah fungsi teks ya. Yang sekarang ini kita lanjut ke fungsi tanggal dan waktu atau date and time function ya. Ini. Di fungsi ini ada 21 ya, 21 fungsi ya dari now, today, date, date value dan sebagainya. Nanti akan saya bahas sebisa mungkin, kalau emang nggak bisa semuanya nanti saya partisi ya, karena memang, juga waktu ya yang bikin kenapa harus saya partisi ya. Oke, langsung saja kita buka spreadsheet dulu ya, seperti seperti biasa. Oke, kita buka di sheet 3 ya. Nah, ini sudah saya siapkan beberapa contoh untuk fungsi date and time ya. Oke, dari yang pertama fungsi now ya, nih fungsi now, pokoknya fungsi itu ditaruh di setelah sama dengan ya teman-teman ya, ini now jadi tulisannya seperti ini. Sama dengan now kurung buka kurung tutup. Lah ini nanti akan memunculkan tanggal dan waktu real time ya teman-teman ya. Akan memunculkan waktu real time. Jadi penulisannya sama dengan NOW atau now, kurung buka kurung tutup. Jangan lupa ada ini ya. Nanti setelah kita enter nanti akan muncul tanggal dan waktu real time ya. Yang kedua yaitu today, rumus today ya seperti ini penulisannya today hampir sama dengan now, tinggal diganti aja sama dengan today kurung buka kurung tutup. Munculnya seperti ini teman-teman, munculnya adalah tanggal saja ya, bedanya now sama today adalah ini teman-teman ya. Kalau now itu muncul sekaligus waktunya, kalau today hanya tanggalnya saja ya. Untuk date yang ketiga ya, fungsi yang ketiga untuk date ini adalah kita membuat sebuah tanggal dengan mungkin, eee eee, dari sel-sel yang berbeda gitu ya. Jadi menggabungkan angka-angka dari sel-sel yang berbeda yang akan dibentuk menjadi tanggal ya, seperti itu. Ini contohnya seperti ini saya mengambil dari F1, E1, D1 ya. Urutannya itu tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Jadi terbalik ya teman-teman, kalau versi Indonesia kan pasti dari tanggal, bulan, tahun. Tapi kalau dari ini dimulai dari tahun, bulan, tanggal dibalik ya. Susunannya harus seperti itu ya. Yang keempat yaitu date value. Lah ini kan karena belum ada contohnya kita coba buka contohnya ya. Kita cari contohnya dulu. Ya, sebentar ini kita buka ya, date value. Nah, kalau dari pengertiannya yaitu fungsi yang digunakan untuk mengonversi tanggal dalam bentuk teks menjadi nomor seri tanggal Excel. Apakah masih bingung? Apakah ada yang masih bingung? Ya. Rumusnya seperti ini, sama dengan date value teks tanggal. Ya. Kalau kita buka sebentar, ini ya kita buka. Ini sebenarnya harus update dulu ya. Kalau salah. Ini contohnya ya. Kita buka contohnya. Date value, nah ini date value di sini. Terus, nah kita nyari contohnya, soalnya saya nggak punya contohnya. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Untuk contohnya seperti ini. Jadi, kita ada yang namanya, short date ya, seperti ini ya. Misal tanggal 17 bulan 8 2017 gitu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ada, bentar, eee, oh,
ya, seperti ini. Nanti misal nih kita ada tanggal 17 bulan 8 2017. Nah, kita buat rumusnya seperti ini, rumus date value ya, terus tanggalnya, nanti munculnya seperti ini teman-teman, angka seperti ini, ya. Di sini ada keterangannya rentang numerik tanggal untuk Excel adalah seperti satu. Ya, ini saya juga sebenarnya kurang tahu fungsinya ya, di mana angka satu merupakan 1 Januari 1990 dan 295846 adalah 31 Desember. Oh, jadi mungkin, dari apa namanya, ini ini adalah jumlah apa ya, bukan jumlah sih, urutan. Jadi tanggal ini tuh urutan ke berapa dimulai dari 1 Januari 1900 sampai 31 Desember 199999, 1999 tahun, gitu ya. Ini nomornya, gitu. Ya mungkin nggak tahu ingin mengetahui apa nanti ya, fungsinya nggak terlalu sering dipakai ya, tapi ini bisa jadi berfungsi sekali. Ya, tapi walaupun jarang. Oke, digit value hanya sekian, nanti hasilnya seperti ini. Pokoknya nanti kalau tanggal itu akan muncul angka, nah itu berarti adalah nomor urut dari tahun ini, tahun 1 Januari 1900 sampai 31 Desember 1999, gitu ya. Untuk yang selanjutnya date if. Lah ini yang mungkin lebih lebih sering dipakai, oleh kita ya. Date if, mana date if? Loh, mana tadi? Oh, mana ya? Date sorry, date if. Nah ini, fungsi date if adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menghasilkan selisih tanggal, ya, bulan atau tahun di antara 2 tanggal tertentu. Biasanya digunakan untuk menghitung umur atau masa kerja. Ini yang sering digunakan teman-teman dalam bekerja ya sebenarnya ya. Misal kalau punya data tanggal lahir atau mulai bekerja dari kapan gitu ya. Terus ya lama bekerjanya jadi berapa tahun, berapa bulan, berapa hari ya. Fungsi itu di dalam Excel yang itu cara menghitungnya pakai date if ya, fungsi date if. Gimana contohnya ini, gimana caranya maksudnya, caranya. Sebentar, kita buka contohnya dulu ya. Rumusnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi date if tanggal awal dikurangi ini sebenarnya dikurangi kalau saya mengartikannya tanggal awal dikurangi tanggal lahir, ini satuannya gitu, yang kita butuhkan. Satuan nanti itu ada, harus hafal ya, harus ada nah ini satuannya teman-teman. Y itu adalah menghasilkan jumlah total tahun yang sudah berlalu di antara 2 tanggal. Kalau M itu bulan ya. Kalau D itu total hari, ini total ya, YMD itu adalah total tahun ya. Kalau M itu total bulan ya. Misal nih, kalau sudah bekerja 2 tahun itu berarti akan terdeteksi kalau bulan ini ya, berarti 24 bulan gitu ya. Kalau D itu hari, total hari ya. Terus MD yaitu menghasilkan selisih hari dalam tanggal awal dan tanggal akhir, selisih bulan dan tahun dari tanggal diabaikan, gitu ya. YM itu artinya year month ya atau YM itu menghasilkan selisih bulan dalam tanggal awal dan tanggal akhir. Untuk hari dan tahun diabaikan. Year day menghasilkan selisih hari dalam tanggal awal ya dan tanggal selisih tahun dan tanggal diabaikan. Nanti kita contohkan ya teman-teman ya. Ini di bawah masih ada contohnya nih pasti. Nah, seperti ini. Kita buat contoh ya. Misal nih di sini date date di kecil ya. Nah, ini contohnya tapi ini harus butuh 2 kolom nih. Atau gini aja, kita tetap kita, hanya butuh 1 kolom aja. Dia misal nih saya mulai bekerja tahun, 1 Januari ya, tahun 2016 nih misal ya. Nah, gimana cara mengetahui berapa tahun saya bekerja sampai sekarang ya,
itu adalah tadi harus hafal ya, rumusnya date, div, kurung buka, kita lihat ya, ini, sorry, ini date value sebentar, date div di mana nih? Oh, di sini. Nah, harus hafalnya ini, date div, tanggal awal, tanggal akhir, kode satuan. Tanggal awal itu tanggal mulai kita bekerja, berarti ini, ya. Terus dikurangi tanggal akhir tuh hari ini. Hari ini tuh kalau teman-teman tahu pakai today, today, sorry, yang tadi ya, today yang tadi. Jangan lupa kurung buka, kurung tutup, ya, koma, satuan yang kita mau buat, misalnya year, nih, keluarlah 8 tahun, ya. Nah, entar ini harus saya rapikan biar lebih enak dilihat ya teman-teman. Nah, keluarlah 8 tahun. Coba kita ubah tahunnya menjadi sebentar, 2015, nah 9 tahun, gitu ya. Terus kalau kita ingin mengetahui berapa bulan, misal nih, month, jadi 113 bulan, gitu ya. Kalau kita mau membuat hari, day, nah berarti sudah 3.461 hari, nah gitu. Nanti itu ada fungsinya lagi, nanti gimana kalau kita mau pengen tahu berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, nah itu nanti bisa, ya. Tapi setelah ini ya, ini masih aduh, ada kesalahan teknis. Oke, gitu ya. Jadi, wah kok ini error 0, sorry. Coba kita buat tahun, ini kok tahun. Nah tadi kan ada YM, nah kita coba YM. Ini adalah selisih ya teman-teman ya, jangan jangan salah, ini ada selisih bulan. Misal nih, ini kita kan mulai tanggal 1 ya, terus, sekarang bulan 6 ya kan, selisihnya berapa bulan? 6 bulan, 5 bulan, belum sampai 6 bulan karena belum tanggal 1 bulan depan. Ya ini selisih kalau YM ini jadinya selisih antara tahun dan bulan ya. Kalau tadi contohnya lagi pakai YD, YD coba YD, berapa hari? 173 hari, ya. Untuk ke tahun, ya, lebihnya, hari lebihnya, paham ya? Jadi 173 hari itu lebihnya dari tahun. Nah, pas dari Januari ini loh, dari Januari sampai tanggal sekarang 23 Juni ya, itu 173 hari gitu maksudnya, dari tahun ke hari, ya. Terus Monday, nah berarti ini nanti tanggal 1 sampai tanggal 23, berarti ini 22 mungkin ya, MD, nah kan 22. Jadi selisih bulan dan hari, itu. Nanti ya ini sebenarnya sudah tepat nih nanti ya. Kalau mau ya ini ya wis, ini saya contohkan langsung gimana caranya agar nanti keluarnya tahun, bulan, dan berapa hari kerja sampai sekarang ya. Ini saya buat tahun 2016. Bentar, saya buat tahun 2016 biar lebih enak. Nah, ya ini tadi sudah benar. Jadi selisih tahun dulu ya. Iya, 8 tahun. Nah, ini kita buat rumus double-double jadinya nanti. N, ini sorry, N. Nah, kalau N ini adalah menggabungkan dari beberapa fungsi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Jadi N ini fungsinya untuk membuat rumus baru lagi. Y, M, ya, terus tambah N lagi. Apakah nanti terjadi error akan kita perbaiki ya teman-teman nanti ya. Kalau sampai terjadi error. Terus MD. Bingung kan? Loh, kenapa kok 8.522? Ya karena nggak ada spasinya. Nanti kita kasih spasi ya teman-teman.
Cara ngasih spasi ya biasa ya, kasih N lagi, terus kita tanda petik ini, kasih spasi ya. Terus ya, pokoknya di akhir fungsi sebelum ini ya, di akhir fungsi sebuah fungsi kita mau menambahkan teks itu ya menggunakan dan, terus teks pakai tanda petik ya, ya atau angka pun juga enggak tanda petik karena kalau tidak dikasih tanda petik akan, rumusnya akan terpengaruh jadi error gitu ya. Nah, ini sudah pisah, tapi nggak ada satuannya, kita tinggal tambahkan satuannya di sini. Misal nih, kita di sini tahun, sorry, tahun, di sini sudah ada spasinya ya, berarti di sini langsung bulan, sorry, ya bulan, benar. Ini hari, oh di sini belum terkasih ya. N titik dua hari. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bekerja mulai dari Januari, 1 Januari 2016, berarti kita dari sekarang sampai sekarang ini sudah bekerja 8 tahun, 5 bulan, 22 hari ya. Ya, jadi susunannya seperti ini teman-teman. Jadi tinggal copy-copy aja. Jadi kita mengulang fungsi ya. Ini kan fungsi pertama ya. Ini fungsi pertama, terus ini fungsi kedua ya. Terus ini fungsi ketiga ya. Pasti teman-teman kalau tahu, tiba-tiba melihat rumus ini pasti bingung, ini gimana cara bacanya gitu ya. Ya, fungsi-fungsi ketiga fungsi ini dia berjalan sendiri-sendiri, dipisah dengan, simbol dan. Jadi kalau kalau kita membuat fungsi di satu rumus dengan fungsi yang berbeda, itu dipisah menggunakan dan ini dan kita bisa membuat fungsi lagi. Ya, jadi di sini ada 3 fungsi yang kita gabung jadi satu, plus dikasih keterangan teks di sini ya. Sekali lagi harus dikasih dan lagi di sini. Ya, jadi dia tidak akan mempengaruhi rumus yang sebelumnya. Kalau sampai tidak dikasih dan, pasti akan mempengaruhi rumus sebelumnya karena dibaca satu rumus gitu ya. Gitu teman-teman. Ini walaupun kita misal nih kita kasih tanggal 12 bulan 5 tahun 2017. Paling kita tarik aja. Nah, jadi kalau kita masuk pekerjaan tanggal 12 bulan 5 tahun 2017, berarti kita lama bekerjanya adalah 6 tahun, 6 bulan, 18 hari. Gitu teman-teman. Oke, ya kita lanjutkan ya. Untuk detif sudah clear ya. Kalau masih bingung nanti bisa komentar di bawah, nanti saya akan jelaskan lagi ya. Akan saya tag nanti kalau yang komen ya. Detif sudah, selanjutnya apa ya? Oh, saya nggak hafal ya tadi ya. Untuk selanjutnya, mmm, D, ya ini singkat saja sih kalau D ya. Fungsi D adalah untuk mendapatkan nilai angka tanggal 1 sampai 31 dari format tanggal atau date ya. Sintaknya seperti ini kita buka ya. Mhm. Oke, kita fungsi ke fungsi D. Nah nih, D tanggal. Nah, ini langsung saja ya teman-teman ya. Jadi kita punya data tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 dengan, setiap unit tanggal bulan tahun ini di sel yang berbeda ya. DB10, B10 mana? Oh ini ya, angka 5 5 itu. Ini jujur aja saya juga belum pernah pakai ya rumus D ini. Jadi
Apa tadi ya, menghasilkan angka 1 sampai 31 yang merupakan angka tanggal atau hari. Oh oh sebentar. Oh ya, ini saya paham sih. Jadi cuma mengambil hari teman-teman. Misal ini ya, ini contohnya ini ya, kita paste lagi, jadi ini pakai, fungsi D ya. Jadi kita kalau pakai fungsi D ya, ini tanggalnya di sini kita klik. Nah, ini 5 ini sebenarnya tanggal teman-teman. Sorry, ini harus biar nggak bingung ya, ini harusnya tanggalnya jangan 5, tanggal 31 misalnya. Nah, jadi ini tuh kebalik ya. Jadi ini yang depan ini bulan, yang tengah ini, tanggal, ya tanggal, yang belakang tahun. Jadi fungsi D ini untuk mengambil tanggalnya saja ya, ya. Jadi teman-teman paham ya, jadi hanya untuk mengambil tanggalnya saja. Jadi sama dengan D yang terus kita ada format tanggal. Mungkin, saya kurang tahu nanti kalau ada format yang terbolak-balik di dalam beberapa sel ya. Jadi formatnya kadang ada yang tanggalnya di depan, ada yang tanggalnya di tengah gitu ya. Nanti kalau dipakai fungsi din dia akan mendeteksi atau enggak, saya juga belum pernah nyoba, tapi ya semoga aja bisa mendeteksi. Jadi kalau yang terbolak-balik itu tidak akan menyebabkan, kesusahan kalau kita melihat tanggal berapa sih yang sebenarnya gitu ya. Apalagi kalau tanggalnya kecil, di bawah 12 antara bulan sama tanggal kan sulit membedakan ya. Tapi kalau seperti ini kan tanggalnya kan jelas yang 31 nggak mungkin bulan 31 kan nggak mungkin ya, gitu. Kalau yang seperti ini pasti bingung nih, ini bulan sama tanggalnya yang mana nih, yang tanggal yang mana, bulan yang mana, kan bingung ya, gitu. Semoga aja nanti kalau saya menemukan contohnya nanti ya, ada data yang mungkin datanya hasil importan atau ekspor ekspor dari mana gitu ya, nanti dan itu format tanggalnya terbolak-balik ya, itu coba pakai fungsi D nanti akan bisa mendeteksi otomatis atau tidak. Oke, sudah untuk fungsi D hanya seperti itu, jadi hanya mengambil tanggal di dalam suatu, eee, maksudnya mengambil tanggal harinya ya, tanggal harinya di dalam suatu tanggal, oke. Untuk D sudah, sekarang days ya, untuk days adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah hari di antara 2 tanggal. Oke. Ini hanya berfungsi untuk di Excel tahun 2013 ke atas ya teman-teman ya. Fungsi days itu menghitung jumlah hari di antara 2 tanggal. Ini berfungsi hanya untuk di Excel tahun 2013 ke atas. Kalau spreadsheet saya yakin pasti bisa karena spreadsheet pasti update terus ya. Days kita coba ya, kita coba. Nah ini kebetulan di sini kan sudah ada 2 tanggal nih antara tanggal ini sama tanggal ini ya. Kita coba kita buat rumusnya. Days tanggal awalnya ini dikurangi tanggal akhir. Nah ya sebanyak 730 hari teman-teman. Ya gitu aja rumusnya. Ya kalau teman-teman ini juga berfungsi sih kalau teman-teman pengen mengetahui, eee, sebenarnya juga bisa sih ya mungkin ya kalau dikurangkan langsung ya coba sih. Ini dikurangi ini ya coba ya. Oh sama kok. Jadi kayak sama pengurangan sama aja sih. Dia langsung otomatis mendeteksi ya. Jadi di sini juga sama, kalau yang penting ini format tanggal, kalau dikurangkan juga sama, dia akan mendeteksi harinya. Oke, fungsi dash sudah, dash 360. Kalau dash 360 adalah untuk digunakan menghitung jumlah hari di antara 2 tanggal dengan asumsi semua bulan dalam setahun adalah 30 hari atau 360 hari dalam setahun, ya. Jadi mungkin nggak terlalu jarang dipakai ini kayaknya. Karena kan tahun itu juga jumlah harinya agak berbeda-beda sedikit ya. Ada yang berbeda. Mungkin dalam bedanya cuma yang 1 tahun, yang waktu tahun kabisat mungkin ya yang berbeda ya. Terus untuk fungsi man ya, fungsi man ini atau bulan ya, fungsi man, bacanya gimana sih? Adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mendapatkan nilai angka bulan. Ya, untuk mendapatkan bulan. Nah, kalau ini tadi kan untuk mengetahui hari yang D ini berarti kalau
MON, M-O-T-H-N, eh, M-O-T M-O-N-T-H, ya. Kalau ini kan untuk mengetahui hari, ini saya tulis sama deh, ya, M-O-N-T-H, bulannya 12. Jadi untuk mengambil bulannya, berarti ada fungsi lagi yang namanya year kayaknya, ya kan year. Ini mengambil tahunnya, gini, year, ya. Ini mudah kok teman-teman ini. Nah, jadi untuk mengambil tahun saja gitu ya. Oke, kalau ini sih mudah ya teman-teman ya, mungkin teman-teman udah paham lah ya. Untuk year sudah, time. Fungsi time ini digunakan untuk mendapatkan format waktu berdasarkan informasi jam, menit, dan detik tertentu ya. Nah, ini kita lihat contohnya, ini yang dimaksud gimana. Oke, the time sih, bentar ini digabung soalnya, si time. Nah nih, contoh, nah seperti ini ya teman-teman ya. Contoh rumus time Excel bisa dilihat dari contoh ini ya. Nah, ini jika kita ingin menuliskan, mmm, membuat sebuah waktu ya jadi kita dari teks biasa, terus kita dari teks biasa itu ingin di-convert menjadi sebuah waktu yang benar-benar dia terbaca waktu di Excel ya, itu menggunakan rumus time ini teman-teman, time ini ya. Jadi seperti ini ini kan ini nulis biasa ya, jadi tidak melalui dari sel-sel ya. Yang pertama ini contohnya biasa, jadi sama dengan time, tulis 13 ini sebagai jamnya, terus 28 ini sebagai menitnya, 58 sebagai detiknya ya teman-teman ya. Jadi nanti dia akan muncul seperti ini. Terus contoh yang kedua ini dia mengambil dari sel yang di atas ini A, B, C ini 13, 28, 58. Jadi A2, B2, C2, yang A2 ini sebagai jam, B2 sebagai menit, C2 sebagai detik ya. Bagaimana kalau, detiknya melebihi dari standar, standarnya kan pasti 60 ya, 60 langsung berubah kan di depannya, jadi dia akan mendeteksi otomatis teman-teman. Seperti ini ya, kita menuliskan time 13, jamnya 13 kan ada ya jam 13 ya. Terus detiknya 59, 59 masih ada ya, kan maksimal 60 ya. Lah ini melebihi dari 60 ya. Dari sini nanti, dia otomatis mendeteksi, dia akan masuk ke sini dan ini juga kalau 60 kan pasti menambah ke depan lagi kan. Nah, dia akan terbaca seperti ini teman-teman, 14.00 ya. Kecuali untuk yang terakhir, yang terakhir ini yang 4/5 ini ya. Yang terakhir ini, karena jamnya tidak masuk akal, jam itu tidak ada minus ya teman-teman, tidak ada angka minus, makanya dia tidak akan terbaca atau, dalam penulisan angkanya salah ini. Kalau error 6 itu berarti ada salah penulisan angkanya, ya. Yang kelima ini pun sama, jadi ini yang salah kan pada menit ya, menit ini nggak mungkin 32765 ini sudah sangat jauh sekali ini, ya. Gitu ya teman-teman ya, ini nggak bisa terbaca. Gitu. Ya, jadi fungsi dari rumus time gitu. Ini selanjutnya lagi fungsi time value. Ya, fungsi time time value itu digunakan untuk mengkonversi teks yang menunjukkan waktu menjadi nilai desimal. Misal ya, kita coba lihat contohnya langsung. Ini contohnya ya. Ini sama dengan time value jam 12.30 ya. Nanti desimalnya menjadi seperti ini, teman-teman. 0520833. Nah, ini nanti fungsinya untuk apa saya juga nggak paham ya, nanti mungkin ada gunanya ya, tapi saya kurang tahu fungsinya seperti apa nanti. Oke, mhm. Time value 23.15.30. Nah ini, oke.
Oke, dia bisa mendeteksi semua format ya. Nah, seperti ini dia sudah akan otomatis mendeteksi waktunya, seperti ini. Walaupun misal nih, kalian punya data seperti ini ya, ada tanggal, ada waktu, padahal kita cuma pengen ngambil waktunya doang ya. Pakai time value ini dia akan mengambil desimalnya bisa dikonversi menjadi time format seperti ini. Time format itu seperti apa sih maksudnya? Jadi kita punya data desimal dari waktu ini ya. Setelah kita buat time value ya dari data seperti ini ya. Terus kita kan munculnya seperti ini teman-teman. Nah, nanti kalau kita format ya contoh ya aja ya. Ini saya kasih contoh aja ya biar nggak bingung ya. Kita membuat time value di sini. Time value. Misal di sini ada tanggal 18/2017, terus waktunya jam 12.30, 57 gitu ya. Nah, sebentar contohnya seperti ini kayak penulisannya titik koma apa koma nih? Nanti 2 ya, oke. Nah, kita kalau pakai time value sorry, time value kita klik ini ya. Nah, di sini kan kita muncul desimalnya teman-teman. Maksudnya seperti apa time format yang di kolom di tabel ini ya, itu adalah kita mengganti format waktunya teman-teman. Misalnya ini kan formatnya pasti desimal, desimal itu adalah number ya. Kita ubah dari number ini, kita ubah formatnya di sini, kalau di Excel pun juga ada kok format tanggal dan waktu ya. Jadi number ini, kita klik di ini, caranya gini, kita klik selnya ya, klik sel dulu, terus kita format, number, nah ini kita pilih time teman-teman, kita pilih time, nah ini, klik. Nah, dia otomatis mendeteksi teman-teman, paham ya? Jadi mengkonversi menjadi desimal dan kita ubah formatnya dia akan terbaca lagi menjadi waktu. Gitu, itu fungsi dari time value. Time value sudah, fungsi second. Second itu adalah rumus yang dapat digunakan untuk menilai tanggal detik, nilai angka detik dari sebuah format waktu, time. Mana ya ini, second, nah ini contohnya. Kalau kalau mudah nggak usah saya kasih contoh buat manualnya, di sini sudah ada contohnya. Nah, di sini sudah ada waktu teman-teman. Hmm, second kan berarti detik ya, kita mengambil detiknya. Apakah dia nah, oke 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 oke. Kalau ini coba mungkin saya juga ingin menggunakan ini kayaknya kalau emang dia bisa real time ya detikannya ya. Oke, misalnya kita punya contoh di sini di sel A4 ya. Di sini kan ada jam waktu nih. Jadi ini ada sama dengan time, nggak bisa. Eee, oke sebentar ini now aja lah ya. Nah, kita ambil second dari sini. Nah, oh dia nggak real time teman-teman. Tapi nanti kalau di-refresh saya ngikutin ini detiknya. Kakiku sakit ya. Ini tadi second. Nah kan, pokoknya dia ada apa namanya, perubahan update penyimpanan misalnya tambah S ya, dia tuh masih berubah karena dia deteksi second, gitu ya. Tapi tidak, berjalan terus gitu loh maksudnya teman-teman. Jadi kalau dia, di sini ada proses update dia baru berubah. Tapi dia real time sebenarnya, real time tapi dia tidak, detikannya tidak berjalan gitu, tidak live second. Nah, hour juga sama ya, ini gitulah. Soalnya sebenarnya saya nyari rumus tuh yang untuk dia tuh bisa berjalan real time gitu ya, jadi dia detikannya tuh jalan gitu ya.
Kan lebih bagus ya, asik, oh ini tinggal berapa detik, kan tahu, cuma nggak ada. Oke, hour sudah, oke. Untuk rumus date and time udah ya, sudah semua ya, sudah semua fungsi, coba kita cek lagi ya. Nah, ini sebentar. Oh masih banyak sebenarnya, tapi nantilah. Kita sampai di time, second, minute, hour ya. Kita sampai ke 15 ya. Untuk date, months, network days, fungsi network days, Intel, workday Intel, dan seterusnya akan saya lanjutkan di part sebelumnya. Tapi nanti coba saya lihat dulu ya. Kalau memang benar-benar sangat dibutuhkan, baru nanti saya akan buat partnya. Tapi kalau itu apa namanya, kayaknya jarang dipakai, kayaknya saya lewatin karena saya lebih utamakan ke, bagian-bagian fungsi yang mungkin itu sering dipakai dan itu sangat berguna sekali dalam pekerjaan. Oke, sekian dulu dari saya, jangan lupa subscribe, komen ya, itu sangat penting sekali bagi saya, share share ke teman-teman atau ke adik-adik atau ke teman-teman ke adiknya atau ke saudaranya yang masih sekolah ingin belajar Excel, karena kenapa? Excel ini sangat penting di dalam pekerjaan, mau nggak mau memang harus paham, kalau enggak nanti akan ketinggalan ya. Karena saya sudah lihat pengalaman-pengalaman teman-teman saya yang bekerja itu sebenarnya memang sangat sangat berguna sekali dalam mempermudah, mempercepat pekerjaan kita, oke. Terima kasih, eee, sudah menonton. Sekian, saya akhiri. Jangan lupa lihat video saya selanjutnya atau sebelum-sebelumnya kalau yang belum mengikuti ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.